Halo guys, balik lagi dengan gua Yedija di channel Anici Creative Media. Dan di segmen ini bisa dibilang adalah episode 2 tentang pencarian gua mencari makna kata-kata Tuhan atau gua mencari keberadaan Tuhan gitu. Yang episode pertama itu kalian bisa tonton, linknya gua sertain di sini. Itu kurang lebih udah setahun yang lalu. Dan ini gue kepikiran buat melanjutkan episode 2-nya karena tadi pagi itu gue lagi bangun tidur, bener-bener lagi bangun tidur banget. Dan seperti biasa gue ngecek sosial media dan gue ngeliat postingan kurang lebih seperti ini. Yaitu orang Jepang atau mungkin buruh, gue nggak ngerti. Itu yang mereka melakukan penghargaan terhadap mesin yang udah menghidupi mereka selama ini. Dan mesinnya itu mau di purnawirawankan gitu atau mau di-upgrade atau apa, gue kurang ngerti. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman gue gue udah connecting the dots apa segala, gue mengambil satu kesimpulan, yaitu orang Jepang itu punya budaya menghargai. Dan ini disclaimer dulu ya sebelumnya. Hipotesa gua ini itu tanpa ada gua punya pengetahuan yang mendalam banget tentang kepercayaan tertentu atau agama tertentu yang bakal gua bahas nanti. Dan budaya yang tadi gua udah bilang menghargai itu menurut gua adalah hasil salah satu subculture atau budaya turunan dari akar kepercayaan mereka atau orang Jepang, yaitu ya kalian tahu adalah Shinto. Dan mungkin kalau gue mau runut agak lebih ke belakang lagi gitu, Shinto itu menurut gue juga turunan dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Mungkin kalian pernah belajar di sekolahan, mungkin kalian tahu istilah itu. Samalah seperti kalau mungkin ya kalau di Jawa itu ada yang namanya kejawen, lalu di Jepang ada Shinto, mungkin di China itu ada Buddhism, seperti itu. Itu semua menurut gue adalah turunan dari kepercayaan animisme dan dinamisme ini. Itu sangat berbeda jauh dengan agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, Katolik, Yahudi gitu, yang sekarang ini lebih berkembang dibandingkan yang tadi gue sebutin itu. Nah, yang tadi gue sebutin itu tuh mungkin kalau di zaman sekarang itu udah masuk ke dalam apa ya, tatanan budaya atau sosial masyarakat menurut gue dibanding agama Abrahamik ini. Nah, jadi pada intinya si orang Jepang ini itu suka memberikan nyawa, tanda kutip nyawa, pada suatu benda maupun substansi. Nah, dalam hal postingan ini yang diberikan nyawa itu adalah si mesinnya ini nih. Makanya setelah dia dipurnawirawankan, mesin itu diberi penghargaan selayaknya pahlawan yang berjasa. Dan budaya seperti ini itu nggak banyak terjadi di masyarakat kita di Indonesia gitu. Karena mungkin ya, yang seperti itu banyak dilarang di agama-agama Abrahamik yang tadi gue udah bilang itu. Karena mungkin bisa diartikan itu membuat benda tersebut itu jadi tanda kutip berhala gitu, atau bisa dibilang menyembah Tuhan lain selain Allah. Itu adalah hipotesa gue gitu. Makanya nih kalau kalian lihat di anime-anime Jepang atau drama Jepang, kalau kalian memang suka dalam hal-hal tersebut atau mungkin kalian pernah lihat aja, coba deh kalian perhatiin. Kayak pohon sakura nih, itu tuh kayak disakralkan gitu loh. Seakan pohon itu tuh punya cerita. Itu banyak di film-filmnya. Contohnya apa ya? Makoto Shinkai itu sering. 5 cm/s tuh kayaknya ada deh unsur pohon itu gitu. Terus bisa juga kota yang disakralkan. Itu banyak cerita-cerita tersebut biasanya di anime gitu. Jadi kota yang udah kita hidupi dari awal sampai akhir atau itu udah membawa banyak cerita ke dalam hidup kita. Makanya sebuah kota di Jepang itu tuh sakral. Bahkan alam itu adalah sakral. Dan sudah terlalu banyak nih cerita-cerita Jepang yang mengakar ke
tadi itu pohon sakura atau sakura petal tadi itu. Dan itu tuh sering banget menjadi metafor di drama-drama Jepang gitu. Seperti misalkan falling petal pertama kali itu tuh maknanya apa, itu tuh kayak metafor-metafor kayak gitu tuh banyak banget dibahasnya. Nah, implikasinya itu banyak. Selain yang tadi gue udah bilang, contohnya adalah kalau kalian perhatiin deh, orang Jepang itu menjaga kebersihan kotanya. Kalau kalian tahu di setiap kotanya itu kan kayak, kalau kalian pernah ke sana ya, itu tuh kayak bersih. Dari debu aja tuh sedikit gitu loh. Dan mereka juga nggak ngebuang sampah sembarangan karena mereka menganggap kota yang mereka tinggalin ini tuh living things gitu, barang yang hidup gitu. Dan kota itu tuh punya jiwa. Makanya kalau kayak kita buang sampah sembarangan itu kita dianggap nggak menghargai jiwa kota tersebut. Dia jadi sakit gitu kotanya. Terus contoh lainnya yaitu kayak landscape. Landscape itu mereka tuh sangat jaga landscape mereka. Bukan masalah bagus atau jelek ya. Gue yakin kalau sama Indonesia pun landscape-nya Jepang itu jauh kalah dibandingkan landscape-nya Indonesia gitu. Punya segudang alam yang indah banget Indonesia itu. Kecuali 4 musimnya aja ya. Dan itu gue punya hipotesa juga. Mungkin buat kalian yang pernah atau sering ke Jepang pasti paham maksud gue ini nih. Jadi kayak landscape di Jepang itu tuh sebenarnya kalau kalian perhatiin itu sebenarnya ditata guys. Jadi nggak as is kayak kita melestarikan hutan di Indonesia gitu. Kalau kita kayak melestarikan hutan di Indonesia itu kan kita biarkan mereka tumbuh liar, hewan-hewan yang nggak dibunuh dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalian perhatiin di tempat-tempat wisata atau kota-kota di Jepang itu landscape-nya hutannya itu bahkan atau tempat wisatanya itu bahkan ditata gitu. Jadi mungkin pohon dibikin lurus atau kalian tahu kan kayak budaya-budaya seperti bonsai itu kan benar-benar bisa dibilang kayak esensinya kalau kita bisa peras itu kan kita mau mengontrol alam tapi in a good way gitu loh. Jadi kita menata alam. Nah, pasti kalian paham nih maksud gue ini. Coba komen ya kalau kalian paham gitu. Terus bisa juga sesama orang Jepang itu saling nggak enak. Jadi kalau mereka ketemu tuh saling nyapa, terus nunduk kalau minta maaf gitu. Terus kalau misalkan mereka juga berbuat kesalahan, itu juga mereka tahu diri dan rasa malu mereka itu gede, rasa apa ya, harga diri mereka itu gede. Jadi kalau berbuat kesalahan ya mengundurkan diri dan minta maaf. Contohnya kayak banyak lah kalian tahu kayak berita-berita yang pejabat Jepang yang melakukan kesalahan lalu dia mengundurkan diri seperti itu juga mungkin adalah salah satu implikasi dari penerapan budaya dari kepercayaan Shinto ini gitu. Terus nih gue kasih contoh lainnya lagi yaitu makanan itu juga sakral buat mereka. Makanya nih mereka itu ngomong itadakimasu, tahu kan? Alias artinya kalau kita artinya itadakimasu itu mereka itu menghormati makhluk hidup tersebut yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Makanya kayak makan itu nggak boleh bersisa pas segala itu sebenarnya adalah ajaran-ajaran baik gitu. Dan ini gue ngomong konteksnya Jepang aja ya. Terus itu juga bisa dibandingkan sebenarnya sama kita yang kita sering diajari oleh orang tua gitu untuk tidak menyanyiakan makanan. Itu kan sebenarnya karena alasan menghormati ini gitu. Terus contoh lainnya nih buat kalian yang pernah ke Jepang atau tahu info tentang Jepang itu di sana itu banyak banget kuil atau temple untuk setiap benda guys. Jadi gue pernah ke sana itu ada kuil khusus untuk sepeda gitu, alias tanda kutip Tuhannya itu sepeda yang ada di kuil tersebut gitu kan. Mereka punya banyak percayaan kan, punya banyak Tuhan gitu. Lalu ada kuil khusus musang, itu ada fox gitu. Lalu ada kuil khusus daruma, lalu ada kuil khusus kucing, itu juga ada. Jadi di sana banyak patung-patung kucing gitu. Dan gue juga pernah lihat ada kuil untuk BH.
Iya beneran BH yang buat nutupin tete itu loh. Itu ada gitu kuilnya. Lalu ada kuil kesuburan gitu. Bahkan kalau kalian tahu di Jepang itu kan ada festival yang arak-arakan penis gede banget itu. Terus kuil boneka dan lain-lain banyak banget. Ada ribuan atau mungkin puluhan ribu buat barang-barang receh gitu loh di Jepang. Aneh banget dan itu nggak masuk dengan sistem agama Abrahamik itu nggak masuk gitu, tapi itu adalah yang terjadi di sana. Dan menurut gua karena budaya yang baik dari ajaran kepercayaan Shinto atau Buddhism tersebut itu tuh udah terrealisasi di setiap aspek kehidupan orang Jepang secara general ya. Gua nggak bilang semuanya gitu, tapi secara general at least terutama nih yang terakhir gua kesana yang orang tua-tua itu mungkin generasi-generasi umur 30 ke atas lah sekarang atau 40 ke atas itu mereka tuh masih menerapkan nilai-nilai kebudayaan Shinto dan Buddhism itu ke dalam diri mereka gitu. Bukan dalam ritual, meskipun ada ritualnya cuman sedikit aja, tapi nilai-nilainya itu udah masuk ke dalam dirinya gitu. Nah, menurut gua itu beda banget dengan Indonesia atau masyarakat Indonesia di zaman sekarang yang banyak dikuasai oleh agama-agama Abrahamik itu dengan banyak sekali do and don'ts-nya. Meskipun inti ajaran agama kita itu bagus, tapi menurut gue itu tuh nggak sampai mengakar ke masyarakat kita gitu. Kalau sampai yang mengakar ke setiap individu itu masih ada lah. At least kita masih banyak menemukan orang baik gitu di masyarakat kita ini. Tapi kalau udah levelnya naik lagi dari individu ke keluarga ke masyarakat. Nah, ini nih di level masyarakat ini tuh kayak ada missing link. Kenapa yang di level individu dan family ini nggak bisa naik ke akar sampai masyarakat gitu. Yang orang sering bilang akar rumput gitu loh. Dan di level masyarakat itu yang gue lihat itu cuman sampai ke level ritualnya aja. Jadi mereka itu kenceng banget sama ritualnya, mereka ngerti hukum A, hukum B, mereka ngerti cara menjalankan ritual A, ritual B, bahkan mereka mungkin taat gitu menjalankan setiap ritualnya agama mereka masing-masing gitu, tapi itu nggak sampai mengakar ke diri mereka dan ke masyarakat gitu. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin kalian bisa tulis ya di kolom komentar gitu. Dan sebenarnya ya, kalau di trace back atau dikaji ulang lagi ke belakang, Indonesia itu sebenarnya punya loh ajaran-ajaran tersebut. Karena sebelum agama-agama Abrahamik itu masuk ke Nusantara melalui penjajahan dan sebagainya, wali dan sebagainya itu di Indonesia sendiri itu kan masih banyak sekali kepercayaan-kepercayaan lokal. Contohnya tadi gue udah bilang seperti kejawen, Buddhisme itu kan lebih lama gitu masuk ke Indonesia atau udah lebih dulu di Indonesia. Bahkan kalau yang dulu gue pernah pelajarin itu akarnya bangsa Indonesia itu adalah di animisme dan dinamisme itu. Seperti pohon beringin yang angker bahkan sekarang jadi logo salah satu partai. Itu kan karena mereka menghormati figur sebuah pohon ini gitu dengan segala maknanya ya. Mau itu gagah, berani, gede, kuat, apa dan sebagainya itu bisa dibikin lah maknanya. Tapi at least pokoknya dengan segala maknanya itu bisa direalisasikan ke kehidupannya gitu. Dan sekarang itu tuh agak nyampur nih. Jadi masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang tanda kutip menurut gue ya mirip dengan Shinto, Buddhism seperti itu agak bertabrakan dengan agama-agama Abrahamik dan segala peraturan-peraturannya. Jadi masyarakat kita sebenarnya udah mix atau mungkin beberapa juga bingung gitu. Makanya menurut politik boleh, menurut hukum boleh, tapi menurut agama nggak boleh. Dan sebaliknya itu tuh banyak banget clash-clash yang terjadi di level masyarakat kita gitu. Terus buktinya lagi, sekarang itu banyak banget cerita-cerita mistis di tanah Nusantara kita. Sebenarnya nggak beda jauh dari Jepang. Jepang itu juga banyak banget loh cerita-cerita mistisnya gitu.
tentang yokai, itu tentang setan gitu. Ya, kita juga ada tentang apa ya? Gue nggak bisa bilang tentang kuntilanak atau sundel bolong dan sebagainya karena itu juga dibawa dari budaya Belanda. Gue pernah denger gitu. Tapi banyak banget cerita-cerita mistis dari nenek moyang yang ada di tanah Nusantara kita seperti yang tadi yang pohon angker gitu dan sebagainya. Tapi mungkin ini adalah topik yang berbeda lagi dari yang gue omongin tentang budaya menghargai itu. Jadi ini gue nggak akan bahas dalam karena sebenarnya gue ada pengetahuan tentang mistis-mistisan ini bisa gue tabrakin ke sains gitu karena gue juga tertarik dan gue pernah mempelajari tentang hal ini. Tapi gue nggak akan bahas di sini supaya nggak kepanjangan. Lalu balik ke Jepang tadi lagi nih, contoh lainnya nih, kalau kalian perhatiin atau mungkin kalian lihat aja lah di film-film gitu, di rumah mereka atau nih sebentar di yang masyarakat kita lah yang deket lah di masyarakat Buddhism atau di mungkin di Jakarta Utara itu banyak sekali altar-altar kecil yang dibikin buat menghormati keluarga mereka yang sudah meninggal. Jadi kalau kalian masuk ke rumahnya itu biasanya ada altar kecil, ada kayak lilin dupa gitu. Terus setelah itu ada foto dari mendiangnya ini bisa ayahnya, ibunya atau neneknya, kakeknya gitu. Dan itu juga kalian banyak lihat di film-film Jepang. Jadi kayak misalkan si anak tersebut sebelum berangkat sekolah tapi mamanya udah meninggal, dia izin ke mamahnya dulu kayak tepok 2 kali gitu yang itu. Setelah itu baru mereka berangkat sekolah. Nanti pulangnya juga mereka nyapa keluarga mereka lagi gitu, memberikan penghormatan, mungkin ada sesajennya juga gitu. Dan budaya sesajen itu kan sebenarnya kalau kita telusuri ini bakal panjang lagi sih, tapi itu juga ada kan kayak di budaya orang-orang Bali gitu, budaya sesajennya. Dan ini juga yang gua pelajarin, jadi nggak semua altar itu tuh sama sebenarnya. Ada altar yang dibuat khusus buat para dewa, ada altar yang dibuat khusus buat anggota keluarga gitu. Dan gue dulu nggak ngerti, gue kirain altar itu satu. Dan ini adalah pemahaman gue ya, kalau altar yang dibuat untuk para dewa itu seharusnya itu nggak boleh di ajaran yang gue dapat selama ini gitu. Dan altar buat para dewa itu misalkan biasanya sih kalau orang Buddha gitu ada mungkin ada patung Dewi Kwan Im mungkin ya, atau patung dewa apalah gitu. Gue kurang paham tentang ajaran itu, tapi biasanya ada. Dan ada satu lagi altar buat keluarga. Dan gue juga pernah tahu tentang hal ini. Biasanya nih altar buat para dewa itu biasanya ditaruh di rumah yang paling atas. Jadi kalau rumah misalkan ada 3 lantai, itu altar yang buat keluarga itu biasanya ditaruh di ruang tamu tuh biasanya, ketika atau ruang yang sebelum ruang tamu lah gitu. Ketika mereka masuk itu ada altar buat keluarga-keluarganya, buat ngasih dupa gitu. Dan di lantai 3-nya atau di lantai atasnya itu ada altar lagi, itu buat tempat dewa-dewa mereka tersebut gitu. Dan oke lah, dikit aja ngomongin tentang peraltaran gitu. Tapi kalau kita lihat nih, geser sedikit ke negara tetangganya Jepang, yaitu Korea. Itu gue lihat ya, meskipun gue jarang nonton film Korea, cuman ya adalah beberapa kali gitu. Tapi di Korea itu jarang banget ada altar-altar tipe itu karena ini adalah lagi-lagi hipotesa gue, karena Korea itu memang agama yang kekristenannya itu cukup kuat gitu. Jadi setahu gue kalau di Kristen itu memang nggak boleh ada yang namanya nyembah-nyembah patung, lalu kepercayaan nenek moyang yang udah meninggal tuh nggak boleh disembah-sembah atau gitu loh. Itu tuh kayak nggak boleh gitu, at least itu yang gue dapat gitu. Dan ya seperti itu nggak ada di Korea kan, makanya kayak nggak ada gitu. Nah gue kan menemukan benang merahnya aja sebenarnya. Nah tentunya ini juga dari tadi gue udah bilang tentang aspek menghargai. Itu kalau mau kita bahas nih ke yang lebih ekstrim lagi, yang dari menghargai sendiri ya, itu lebih ekstrim lagi sebenarnya. Tanda kutip yang kita bilang jeleknya atau nggak sesuai HAM-nya itu juga banyak guys. Misalkan seperti budaya harakiri.
Bushido dan sebagainya itu mungkin juga itu turunan dari kepercayaan-kepercayaan tersebut yang sudah diterjemahkan ke kehidupan sehari-hari gitu. Dan itu adalah bisa dibilang kayak subculture-nya lagi atau sub value-nya lagi. Tapi mungkin gue nggak akan bahas ya tentang yang jelek-jeleknya ini. Tapi gue nggak bisa bilang jelek juga sih. Ini sebenarnya bisa dibilang value sih. Harakiri itu sebenarnya ya, harakiri ini yang gue tiba-tiba dapat nih. Kalau diterjemahkan ke kehidupan politik di zaman sekarang, mungkin kita nggak beneran bunuh diri gitu. Tapi kita membunuh presence kita atau membunuh karakter yang kita yang udah jelek gitu. Jadi itu kalau diterjemahkan ke politik tadi bisa dibilang misalkan orang yang udah bikin gaduh di masyarakat, dia udah korupsi gitu, kalau mereka punya kepercayaan diri, mereka punya memegang prinsip harakiri ini, ya udah mereka oke lah, gue nggak usah melayani masyarakat lagi, gue salah, gue hilaf, udah deh gue mengundurkan diri aja, gue nggak usah ikut-ikutan masyarakat lagi, gue mengkontemplasikan diri dulu gitu misalkan. Itu ada penerapan harakiri yang sesungguhnya gitu di zaman sekarang yang seharusnya itu dimiliki gitu loh oleh pejabat-pejabat kita gitu. Tapi gue jadi marah-marah. Oke lah, tapi kurang lebih kalian paham kan tentang hal itu. Oke, karena udah lumayan panjang, sekarang gue mau kasih kesimpulannya dari tadi gue udah ngoceh panjang lebar itu. Jadi bagaimana orang Jepang memaknai ajaran mereka itu seharusnya itu bisa ditanamkan ke masyarakat kita. Gue nggak bilang tentang ritualnya ya, tapi lebih ke nilai-nilai dari pelajaran mereka, agama atau kepercayaan mereka itu seharusnya itu bisa ditanamkan ke bukan cuma individu tapi masyarakat kolektif kita gitu. Bukan dengan menerapkan aturan ritual-ritual yang do and don'ts-nya, dan bukan juga tafsir-tafsir yang menurut orang itu bisa berbeda gitu. Jadi udah di level, mungkin gue bisa bilang di level sekolahan atau edukasi lah. Itu kayak pelajaran-pelajaran, menurut gue pelajaran agama itu tuh nggak gitu penting buat diajarkan di sekolahan. Mendingan kita ajarkan spiritualitas. Jadi itu bisa lebih membuat masyarakat kita setidaknya, meskipun hasilnya nggak akan instan ya, karena itu kan hasilnya bisa dilihat 5, 10, 15, 20 tahun lagi. Itu adalah pembelajaran spiritualitas ini, karena spiritualitas itu menyangkut hubungan kita bermasyarakat antar manusia, hubungan ke tingkat ke atas dan ke bawah dan sebagainya. Itu yang kita ajarkan di spiritualitas. Jadi Tuhan, menurut gue ya, Tuhan itu bukan buat diajarkan ke individu, tapi Tuhan itu buat dicari. Individu kita sendiri yang harus mencari Tuhan tersebut, bukan Tuhan yang diajarkan ke kita. Gue nggak menegasikan agama ya, agama itu nggak salah gitu, tapi seharusnya itu kan merupakan sebuah sistem agama itu. Jadi seharusnya diajarkan di tempat ibadah aja, bukan di sekolah-sekolah gitu. Dan itu juga bukan urusan publik, karena itu urusan kita sendiri dengan Tuhan kita gitu. Meskipun Tuhan kita berbeda atau masing-masing individu meskipun agama sama, bisa juga memiliki Tuhan yang berbeda loh. Jangan salah, pemahaman Tuhan itu luas banget. Let's say gue Kristen, lu Kristen, teman kita Kristen, gerejanya kita sama nih misalkan. Tapi pemahaman gue tentang Tuhan itu seperti apa, dia tentang Tuhan seperti apa, temen gue Tuhan itu seperti apa, itu udah pasti gue yakin 90% berbeda lah. Di luar textbook ya, di luar textbook pasti pedoman Alkitab itu sama lah. Tapi 90% pemahaman kita terhadap Tuhan atau pemaknaan kita terhadap Tuhan itu udah pasti beda. Karena pengalaman yang kita hadapi dan teman kita lagi hadapin itu kan berbeda, dan itu akumulasi tersebut menyebabkan definisi kita terhadap Tuhan itu juga berbeda. Makanya konten pencarian Tuhan gua ini itu adalah bersifat sangat-sangat pribadi guys, dan setiap kalian pasti memiliki kisah
masing-masing gitu dalam pencarian Tuhan. Jadi itulah mengajarkan spiritualitas dan hubungan antar sesama makhluk hidup itu intinya gitu loh, yang harus kita pelajarin atau mungkin di masyarakat kita itu harus ditanamin. Dan itu dari tadi gue udah ngoceh panjang lebar, itu sebenarnya hanya gue bilang mungkin itu cuma hasil cocok logi gue lah. Tadi kan gue udah disclaimer di awal, gue nggak ngerti ilmunya yang pasti tentang kepercayaan Shinto itu gimana, kepercayaan gue terhadap agama Kristen itu pun juga masih cetek gitu, kecil. Gue orang bodoh lah dalam hal ini. Dan ini adalah versi connecting the dots versi gue sendiri. Kalian pasti punya pemahaman beda lagi. Dan kalau ditarik ke belakang lagi, gue dari dulu itu sebenarnya suka analytical thinking gitu loh. Makanya kalau kalian lihat nih konten-konten fotografi gue, konten pencarian Tuhan gue yang pertama, itu gue lebih menganalisa kaosnya gitu, alias gue lebih suka mencari why-nya. Nah, dalam hal ini, yang konten kali ini itu gue mencari why-nya kenapa masyarakat Jepang itu bisa berperilaku seperti itu. Nah, terus gue juga bandingin dengan masyarakat kita, ya ketemulah kesimpulan connecting the dot yang seperti itu. Nah, kalau kalian memang suka konten seperti ini, kalian jangan lupa bagiin. Mungkin ini bisa menjadi pencerahan. Ini nggak akan jadi guide dan nggak akan pernah jadi guide buat kalian gitu. Pasti beda, udah pasti. Gue yakin 100% beda. Tapi mungkin kalian bisa bagiin ke teman kalian. Dan jangan lupa follow atau subscribe gue. Dan gue Yedija, seorang personal photographer, komersial photographer. Intinya adalah seorang fotografer aja. Gue undur diri. Thank you yang udah dengerin gue sepanjang ini.